Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kami bersyukur punya Tuhan yang setia. Dikala kami susah, dikala kami senang, Engkau selalu ada bersama kami. Bahkan di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Maka kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik buat kami. Tuhan Yesus, terimalah pujian umat-umat-Mu pagi hari ini. Nyanyian syukur yang kami naikkan, akhirnya Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mbak Eva, slide-nya judulnya hal baik dan hal buruk. Di dokumen ada kayaknya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah terus berjalan waktu ini dan sudah mendekati semester. Dan ini di bulan Mei. Sebentar lagi saya akan kenaikan doa 10 hari. Kita akan merayakan Pentakosta, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sharing bahwa yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah ada hal baik dan juga ada hal yang kok mati-mati. Mic saya yang hitam mana Mas Yosi? Tadi ada di depan tiba-tiba menghilang mic saya yang hitam. Tadi sudah ada di depan tapi tiba-tiba menghilang. Di mana? Nah. Ya, ini kan lebih bagus. Ya, hal baik dan hal buruk itu sering terjadi bahkan sampai kapanpun, bahkan selagi kita masih hidup kita akan melihat dan mungkin bahkan mengalami sendiri tentang hal baik dan hal yang buruk Bapak Ibu. Tentu ada orang menilai bahwa ketika hal buruk yang menimpa kita, kita akan mengalami kesusahan dan mengalami kerugian. Tapi tidak heran juga Bapak Ibu, ketika mengalami hal yang baik, justru orang malah mengalami keterpurukan juga bisa terjadi Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita akan memahami sharing firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tentang hal baik dan hal yang buruk. Nah, semua itu adalah tergantung kepada kita. Ya, semua bisa terjadi kepada kita kapan saja. Ya, yuk slide yang ketiga. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapinya ketika hal yang buruk maupun yang baik itu datang dalam kehidupan kita? Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, yaitu mengambil pelajaran dari hal yang buruk, Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 3 berkata begini. Di slide berikutnya, Dik, nanti balik ke atas ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini sedang menjelaskan, jadilah orang yang bijak, ya. Jadilah orang yang bijak
ketika melihat sesuatu yang buruk, ketika melihat sebuah malapetaka terjadi dalam kehidupan kita, bersembunyi, kata bersembunyi ini memiliki makna yang besar. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bersembunyi ini sedang berpikir dengan hikmat, sedang memikirkan sesuatu jalan keluar, sedang memikirkan sesuatu dengan arif. Ini yang disebut, coba slide yang di atas lagi. Ya, ini yang disebut bahwa kita mempelajari apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang buruk itu supaya tidak terjadi lagi. Sedang merenungkan. Jadi artinya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mengambil pelajaran dari hal buruk itu supaya kita tidak mengulangi hal yang sama. Atau termotivasi untuk melakukannya. Karena ada orang yang bebal, perhatikan ya, orang yang bebal. Karena komparasinya tadi dikatakan orang bijaksana dan orang yang bebal. Ya, orang yang terus mengikuti arus, tidak peduli apa yang terjadi, mau buruk, mau bablas, tidak pernah merenungkan dan melihat sesuatu itu sebagai pelajaran. Maka Bapak Ibu, ketika hal buruk yang terjadi, ambil pelajarannya supaya tidak di situ lagi. Kalau saudara jatuh di tempat yang sama, saudara akan mengulangi lagi jatuh di tempat yang sama? Ketika saudara kemalingan, nah saya ingat keluarga Pak Walyo dulu waktu kemalingan. Malingnya lewat mana Pak? Jendela, betul? Karena jendela itu belum dipasang apa? Tralis. Menjadi pelajaran supaya tidak kemalingan, maka dipasang tralis Bapak Ibu. Tapi orang yang bebal, orang yang tidak berhikmat, setelah kemalingan, ya sudah. Kemarin ada yang barusan kemalingan motor, saudara. Boleh angkat tangan? Guyu Pak Yanto. Bayangin malingnya disediakan dengan baik. Motor tidak dimasukin rumah, ditaruh di belakang, lalu dikasih kuncinya, saudara. Enak nggak malingnya, saudara? Enak sekali. Enak tenan malingnya. Tapi karena hilang, akhirnya jadi pelajaran. Betul nggak Pak Yanto? Sekarang mobilnya nggak di luar lagi, ditaruh di tempatnya Pak Sabiono. Betul nggak? Sekarang walaupun motor butut, ya diumpetkan yang beri gabah, kan begitu ya kan? Karena ada satu kejadian buruk yang terjadi. Dan Pak Yanto dan keluarga menjadikan hal buruk itu menjadi pelajaran. Supaya tidak terjadi lagi. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Semua pasti mengalami yang namanya hal yang buruk. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, pasti mengalami. Maka belajarlah dari hal yang buruk itu untuk mengintrospeksi diri atau belajar supaya tidak terjadi lagi dalam hidup kita. Ada orang banyak masalah karena perkataan kita yang menyakitkan orang. Nah, ketika sudah tahu itu, maka kita menjadi pelajaran ketika akibatnya fatal, maka besok lagi kalau ngomong hati-hati. Semua Bapak Ibu, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mungkin kecil itu bisa jadi malapetaka dalam hidup kita kalau kita nggak mau berhikmat atau menjadi orang yang bijaksana. Karena ayat tadi mengatakan apa? Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman akan terus berjalan. Puji Tuhan, ya Pak Yanto, saya anggap orang yang bijaksana, walaupun mengalami hal buruk. Kalau Pak Yanto kok sekarang naruh motornya tetap ada di luar, berarti orang yang tidak berpengalaman, kata firman Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, ketika ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, belajarlah dari hal itu supaya tidak terjadi lagi. Ada Om Yudo ini sudah hadir ya, puji Tuhan. Kemarin kecelakaan nabrak box itu. Saya yakin Pak Yudo kalau ditawarin Pak mau nabrak lagi enggak, pasti dia berkata enggak mau, betul enggak? Artinya Pak Yudo akhirnya merenung, enggak mau nanti lewat jalan itu ngebut atau bagaimana, karena pernah terjadi kecelakaan. Jadi menjadi pelajaran untuk tidak mengulangi lagi. Itu ketika hal buruk terjadi, mari kita ambil positifnya. Semua pasti mengalami hal yang buruk, saudara.
Saya kehilangan burung tuh lepas itu udah bolak-balik Bapak Ibu. Ya, gara-gara apa saudara? Karena ketika karamba dibuka, ya kan, bleng, masuk. Nah, karamba belum ditutup, tak tinggal. Manuknya dengan santai keluar, bleng. Udah 3 kali Bapak Ibu. Masih melakukan hal yang bodoh. Nah, sudah 3 kali pengalaman buruk, sekarang tidak pernah lepas lagi Bapak Ibu. Karena jadikan pengalaman. Sesuatu yang terjadi yang buruk, jadikan pengalaman. Pernah rugi dalam berjualan, ya, pernah dihapusi orang, ya belajar. Supaya enggak dihapusi orang bagaimana. Jangan terus tetap mengerjakan hal yang sama, sehingga kita mendapat celaka, kata firman Tuhan. Yuk slide berikutnya. Respon negatif terhadap hal yang buruk. Ya, itu bisa melemahkan motivasi atau tidak termotivasi. Orang yang tidak mau belajar akhirnya menyerah dengan keadaan. Ya wis, memang wis nasibku. Nasibku gini ya wis tak lakoni wae. Besok melakukan hal yang sama. Besok mengalami hal yang sama. Besok mengulangi hal yang sama. Itu namanya orang yang tidak mau berubah ke arah yang lebih baik. Ya, dan endingnya apa? Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Mengurung diri. Aku tidak mau kumpul dia lagi. Aku tidak mau melakukan ini lagi. Aku tidak mau kerja ini lagi. Aku tidak mau usaha ini lagi. Dan akhirnya kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan komunitas. Tidak pernah melihat belajar bahwa sesuatu itu dijadikan pelajaran untuk kita introspeksi diri ke arah yang lebih baik. Saya nggak panjang lebarkan firman Allah hari ini. Coba slide berikutnya. Bayangkan kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Hal apa? Ya hal buruk itu. Apa yang akan kita lakukan? Kembali saya katakan, jadikan pelajaran untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, bagaimana caranya menyikapi ketika hal itu datang? Kalau tadi buruk, sekarang hal yang baik. Ya. Jangan terlena dengan hal yang baik. Kalau hal buruk saja jadi pelajaran, maka hal yang baik pun jadi pelajaran. Apa? Jangan terlena. Coba dibuka Amsal 13 ayat 11. Amsal 11, saya tidak tulis di situ supaya saudara juga buka Alkitab. Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-11. Dikatakan begini. 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkannya sedikit demi sedikit menjadi kaya. Artinya begini, Bapak Ibu tidak hanya mengalami hal buruk, tapi Bapak Ibu satu saat akan menjadi orang yang kaya ketika saudara mengumpulkan harta sedikit demi sedikit. Betul tidak Bapak Ibu ya? Jadi intinya begini, ukurannya orang mengalami yang baik itu adalah ketika dia sukses. Jabatannya naik, posisinya naik, status kita naik. Bahkan mungkin ada orang berkata OKB, orang kaya baru. Tapi di saat jabatan kita naik, di saat rezeki kita lancar, di saat jualan kita laris, di saat kita diberkati Tuhan, di saat kita posisi di atas, justru di situ kadang-kadang kita malah jatuh. Kenapa? Karena kita masuk di zona nyaman, Bapak Ibu. Maka kenapa hamba-hamba Tuhan itu selalu hidup di dalam zona nyaman dan dibuat Tuhan tidak nyaman. Maka di setiap gereja pasti ada jemaat yang berkili. Di setiap gereja pasti ada jemaat yang angel. Di setiap gereja pasti ada jemaat yang baik dan luar biasa. Pasti ada. Tujuannya apa? Supaya pendeta itu tidak masuk dalam zona nyaman. Begitu dengan jemaat. Biasanya jemaat masuk di zona nyaman ketika uripe wis mapan. Ketika hidup kita sudah mapan, semua tercukupi, apa-apa ada, mau kemana-mana bisa, maka kita akan terlena dengan kesuksesan kita itu.
Maka apa yang harus kita sikapi ketika kita menjadi orang atau sedang mengalami hal yang baik, sedang diberkati, sedang di atas, sedang posisinya tinggi. Jangan berpuas diri. Selalu waspada. Firman Tuhan katakan apa? Berjaga, jagalah. Jangan berpuas diri dan tidak mau mengembangkan lagi. Maka dia orang yang berpuas diri ketika diberi kekayaan, misalnya 1 miliar, dia cukup puas hanya dengan 1 miliar. Tapi coba orang yang mau mengembangkan diri itu orang yang bijaksana. Begitu dia punya uang 1 miliar, dia akan mengembangkan. Ya kemarin Pria Sati sudah belajar ya dari pembicara yang pengelolaan tentang keuangan. Ketika sudah merasa baik, ya lupa untuk mengantisipasi. Jadi Bapak Ibu, ketika saudara sudah mulai nyaman, anak-anaknya wis mentas kabeh, wis sukses, anaknya diberkati, duwe mobil kabeh. Di saat itu saudara bilang, alah tinggal ngopo. Dan akhirnya santai-santai, tidak pernah jaga kesehatan, tidak pernah baca firman, pokoknya santai sekali. Karena merasa sudah cukup, disitulah kita akan jatuh. Justru banyak orang mengalami hal buruk ketika ada di posisi atas. Amin Bapak Ibu. Mau terus di atas Bapak Ibu? Kalau mau terus di atas, seperti yang di RCT itu berkata apa? Waspadalah, waspadalah. Iblis ada di sekitar kita. Seperti singa yang menghaum, yang siap menerkam mangsanya. Maka ketika kita ada di atas, mari kita berhati-hati. Coba ya, bayangkan kalau hal itu terjadi dalam hidup kita. Wow, itu gambar apa saudara? Gambar apa? Jien, orang Cina bilang. Hepeng, orang Batak bilang. Duit wong Jawa ngomong. Uang bahasa Indonesianya. Kalau uangnya sudah banyak, seolah-olah dunia bisa dibeli. Tapi justru ketika uangnya banyak, kadang-kadang malah kita jatuh. Maka waspadalah. Waspadalah. Jangan terlena, tapi harus hati-hati. Maka kesimpulannya, baik hal buruk maupun hal baik tergantung respon kita. Coba kasih gambar yang monyet tadi, Dek. Ya. Ya. Yang penting apa Bapak Ibu? Jangan menyerah. Mungkin satu saat saudara akan jatuh. Ya jatuh. Ini kan digambarkan orang primitif. Tapi dia tidak menyerah. Ya. Dia bawa laptop. Mereknya apa gue? Keren ya. Orang iso ngoperasikan laptop tapi tetap nyekel, gaya-gaya gitu saudara ya. Kan buka orang ngerti gitu saudara. Tapi dia berusaha untuk belajar, untuk tidak menyerah. Jangan menyerah ketika hal buruk terjadi. Tapi juga jangan putus asa ketika kita ada di atas lalu kita jatuh. Dan berhati-hatilah ketika posisi kita ada di atas. Kesimpulan slide yang terakhir. Kata-kata mutiara, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah. Dan besok adalah harapan. Ini menjadi slogan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita boleh mengalami hal buruk. Kita juga boleh mengalami keberkatan yang luar biasa. Tapi mari, respon kita adalah introspeksi diri. Dan berhati-hati, jadikan pelajaran buat hidup kita. Sedang diberkati, mari kita belajar tentang berkat itu. Ya, hati-hati dalam pengelolaan. Ketika sedang hal terburuk terjadi, mari belajar supaya tidak terjadi lagi dalam kehidupan kita. Maka kita betul-betul mengalami hari esok yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih G. Ku tak akan menyerah
pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari saudara, ketika hal buruk terjadi dalam hidup kita, mari kita mengambil pelajaran dari hal buruk itu supaya tidak jatuh lagi. Apapun hal buruk yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu, yuk jangan menyalahkan siapapun, tapi jadikan pelajaran. Jangan menghakimi siapapun, tapi jadikan itu pelajaran buat kita supaya nggak jatuh lagi. Ketika kita diberkati Tuhan, mari jangan terlena dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Jangan terlena dengan apa yang kita miliki. Jangan terlena dengan jabatan yang Tuhan percayakan. Jangan terlena dengan uang yang banyak yang kita miliki. Karena satu saat bisa hilang sekejap. Maka berjagalah, berhati-hatilah, dan jangan terlena. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Ibu Inten berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar.